Halo, selamat datang di video penjelasan proyek akhir algoritma dan pemrograman kelompok 16. Proyek ini merupakan lanjutan dari proyek tengah semester. Di sini ada dua fitur yang ditambahkan, yaitu antrian dan juga searching berdasarkan pasien ID menggunakan algoritma binary tree search. Untuk linked list ada 3 fungsi, yaitu ada menambahkan data ke linked list, kemudian menghapus data dari linked list, dan juga melihat data dari linked list. Linked list di sini digunakan untuk fitur antrian. Kemudian untuk binary tree ada 2 fungsi, yaitu melihat struktur binary tree dan juga melakukan searching binary tree. Nah, binary tree di sini dibangun dari data struktur patient underscore data. Saya akan menjelaskan menambahkan data ke linked list. Setiap node linked list berisi ID pasien, nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, nomor telepon, urutan antrian, dan juga alamat node selanjutnya. Kemudian, untuk membuat node baru, dipanggil fungsi node underscore baru. Fungsi node underscore baru mengalokasikan memori sebesar pasien data linked list. Kemudian, dari alamat tersebut dimasukkan data-data pasien yang disebut tadi. Kemudian, fungsi node underscore baru akan mengembalikan alamat node yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan menambahkan fungsi data ke antrian. Ketika menerima input 5, maka fungsi addQ dipanggil. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data ke antrian pertama. Fungsi akan meminta input ID pasien yang akan ditambahkan ke antrian. Kemudian, fungsi akan melakukan looping di struct pasien data. Apabila ID tidak ditemukan, maka fungsi langsung keluar. Apabila ID ditemukan, maka fungsi akan meminta lokasi input antrian. Terdapat 3 pilihan lokasi. Di awal linked list, di tengah linked list, dan juga di akhir linked list. Apabila lokasi yang dipilih di awal linked list, maka dipanggil fungsi node underscore baru dengan next address node baru tersebut adalah head address lama. Alamat yang dihasilkan dari node underscore baru dijadikan menjadi head address yang baru. Apabila lokasi yang dipilih adalah akhir, maka fungsi node baru dipanggil dengan next address dengan node baru. Dengan node baru yang dibuat adalah 0. Kemudian, fungsi akan melakukan looping sampai menemukan node dengan data next address sama dengan 0. Lalu, alamat node tersebut, next address-nya akan diganti dengan alamat node baru. Apabila yang dipilih lokasi tengah, maka fungsi akan meminta ID pasien sebelum lokasi yang diinginkan. Kemudian, fungsi node baru akan dipanggil dengan next address sama dengan 0. Lalu, fungsi akan melakukan looping sampai melakukan node yang memiliki ID pasien sama dengan ID pasien yang dimasukkan. Apabila ID pasien tidak ditemukan, maka fungsi akan keluar, dan apabila ditemukan, maka next address pada node baru akan sama dengan next address dari lokasi sebelumnya. Dan juga next address dari lokasi sebelumnya akan sama dengan alamat node baru. Jadi di sini kami akan menggunakan fungsi view linked list. Fungsi ini bertujuan untuk melihat data di linked list pada program kami. Jadi linked list ini berisi data antrian pasien. Pada program, ketika kita memilih pilihan nomor 6, maka fungsi akan mengecek alamat head address. Apabila 0 atau diartikan tidak ada antrian, maka fungsi akan langsung keluar. Namun apabila ada data atau head address yang bukan 0, maka akan dilakukan looping terhadap alamat-alamat linked list. Pada looping pertama akan dibuat variabel iterator pointer yang digunakan sebagai alamat iterasi pada looping ini. Looping
Looping akan terus membaca data dari alamat iterator pointer hingga data iterator next sama dengan 0, atau dapat diartikan bahwa iterasi sudah mencapai akhir dari linked list. Lalu ada fungsi delete. Nah, fungsi delete ini pada program kami berguna untuk menghapus data dari antrian. Jadi ketika kita memilih nomor 7 pada program, yaitu fungsi delete, maka pertama kita akan dimintakan ID pasien yang ingin dihapus. Kemudian dilakukanlah looping pada struct pasien data. Apabila ID pasien tidak ditemukan pada struct pasien data, maka fungsi akan langsung keluar. Namun, apabila ID ditemukan, maka fungsi akan mengecek apakah head address sama dengan 0. Apabila tidak ada antrian, maka fungsi langsung keluar. Namun, jika ada antrian, maka akan dilakukan looping pada linked list dengan mencari node yang memiliki pasien ID yang sama dengan ID pasien yang akan di-delete. Apabila pasien ID ditemukan di head address atau node awal linked list, maka head address yang baru adalah node kedua. Lalu memori pada alamat iterator pointer akan dibebaskan. Namun, apabila pasien ID ditemukan di tengah linked list, maka data next address pada node sebelumnya akan diisi dengan alamat node setelah data yang ingin dihapus. Kemudian, memori dengan alamat iterator pointer akan dibebaskan. Apabila data next address iterator pointer sama dengan 0 atau tidak ada, maka data tidak ditemukan karena iterasi sudah mencapai akhir dari linked list. Setelah proses looping berakhir, maka fungsi akan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua fungsi terakhir di program ini. Jadi, dua fungsi terakhir ini merupakan implementasi binary tree dalam program kita. Binary tree yang akan dibentuk itu kita dapatkan datanya dari structure pasien underscore data yang ada dari program sebelumnya. Nah, untuk key dari setiap node dalam binary tree-nya kita akan menggunakan pasien ID. Seperti itu. Ini di sini untuk struct nodenya, setiap node di binary tree-nya kita menggunakan struct ini. Nah, kemudian untuk fungsi pertama, kita akan menampilkan binary tree, penampilan binary tree. Nah, sebelum kita menampilkan binary tree, tentunya kita akan membentuk binary tree-nya itu sendiri dengan memanggil fungsi binary underscore tree. Di sini kita akan looping pada structure pasien underscore data. Kemudian kita akan menaruh semua pasien ID yang ada di struct pasien underscore data itu ke dalam sebuah array. Nah, karena dibentuknya struct pasien underscore data itu pasien ID-nya urut, itu tidak baik untuk binary tree, sehingga kita perlu shuffle atau kita acak urutannya. Setelah kita acak, maka kita akan bentuk node baru gitu, menggunakan fungsi insert node. Di sini kita akan melakukan alokasi memori terlebih dahulu. Apabila sudah dilakukan, maka kita akan masukkan data-data ke memori tersebut. Nah, karena kita key-nya melakukan pasien underscore ID, maka apabila nilai baru atau pasien ID untuk node yang baru itu lebih kecil dibandingkan root-nya, maka node baru itu akan ditaruh di sebelah kiri. Jadi, sedangkan apabila nilai untuk node baru pasien ID node baru itu lebih besar dibandingkan root-nya, maka node baru akan ditaruh di sebelah kanan. Kira-kira untuk pembentukan binary tree seperti itu. Kemudian terkait dengan fungsi ini, untuk menampilkannya kita memanggil fungsi print tree gitu ya, yang di sini akan memanggil fungsi trunk. Trunk ini merupakan branch atau cabang-cabang di binary tree ya. Nah, di void print tree ini itu dilakukan sedemikian rupa dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat merepresentasikan struktur binary tree. Kira-kira seperti itu untuk fungsi yang menampilkan binary tree. Selanjutnya kita masuk ke binary tree search-nya. Binary tree search ini kita lakukan menggunakan pasien ID. Ya, jadi tentunya sebelum kita melakukan apa-apa, kita akan bentuk binary tree-nya terlebih dahulu seperti fungsi yang tadi menampilkan. Nah, ini kita akan meminta pasien ID yang ingin dicari. Gitu, kemudian, setelah kita minta memasukkan pasien ID yang dicari, maka kita akan melakukan search, ya, looping pada tree-nya, ya, tree-nya secara binary tree search. Apabila ditemukan pasien ID-nya, maka kita akan menampilkan semua data pasiennya. Apabila tidak ditemukan, maka ya sudah, program akan keluar. Jadi kenapa inilah salah satu alasan mengapa kita mengubah dari struct ke binary tree, yaitu agar kita bisa melakukan binary tree search, di mana di situ memiliki performance yang lebih bagus dibandingkan linear search yang kita lakukan pada program sebelumnya. Kira-kira seperti itu untuk implementasi binary tree dalam program kita. Oke, sekian penjelasan dari kelompok ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.